Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa khususan ila hadzal mu'allim Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, kita buka halaman keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu pasal al-ma'u qalilun wa katsirun. Adapun bermula al-ma'u air, qalilun yang sedikit, wa katsirun dan yang banyak. Adapun air, al-ma'u itu artinya air, qalilun artinya sedikit, wa katsirun artinya banyak. Jadi al-ma'u qalilun wa katsirun. Adapun yang dimaksud air sedikit dan banyak. Nah, gitu. Adapun yang dimaksudnya itu apa? Karena dalam syariat Islam air sedikit dan air banyak ini sangat penting, gitu. Karena air yang sedikit, air yang banyak itu sangat penting untuk menjadi syarat kita melakukan bersuci. Karena di pasal sebelumnya kita belajar tentang fardunya wudu, betul nggak? Di pasal yang sebelumnya lagi kita belajar tentang bagaimana cara menggunakan batu dalam istinja, bersuci. Nah, karena pasal-pasal sebelumnya yang sebelumnya berkaitan tentang wudu itu kan menggunakan air. Maka di sini juga akan dibahas air yang sedikit dan air yang banyak itu seperti apa. Al-qalilu, adapun yang dimaksud air yang sedikit, al-qalilu, adapun yang dimaksud air yang sedikit, ma duna kullataini, ma sesuatu, duna yang di bawah, kullataini dua kula. Itu kalau diartiin satu persatu. Al-qalilu ma duna kullataini. Adapun yang dimaksud air yang sedikit, ma duna kullataini, yang di bawah dua kula. Sesuatu yang di bawah dua kula, gitu. Jadi air yang sedikit adalah air yang di bawah dua kula. Dua kula. Kok dua kula itu apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Karena ini adalah kitab klasik, kitab yang rujukannya adalah ya kitab-kitab zaman dulu, gitu, kitab-kitab klasik. Dua kula ini kalau sekarang adalah, nah tadi saya sudah mencarinya. Nah, menurut Kiai Afifuddin, beliau mengatakan dua kula itu 270 liter.
2 kullah itu sama dengan 270 liter air. 270 liter. 270 liter air. Jadi kalau air itu di bawah 270 liter, berarti kategorinya air yang sedikit. Ini banyak atau dikit? Hah? Dikit atau banyak nih aqua? Hah? Dikit. Ini berapa liter? Nggak sampai 1 liter. 220 mililiter. 220 mililiter. 1 liter berapa mililiter? 1 liter berapa mililiter? Ada yang depan. Cok, berapa cok? 1000 mililiter. Ini cuma 220. 1 liter 1000 mililiter. Nah, kurang lebih 1 gayung ya, 1 liter lah gitu. 1 liter tuh 1 gayung, kurang lebih segitu. 20 lah itu berarti 270 liter. Berarti 270 gayung. Dikumpulin 1 bak. Nyampe enggak? 270. Nyampe enggak? Nyampe. Dan bak 270. Iya benar kan baknya. Cuma pada umumnya bak. Kalau bak sepertinya nggak sampai. Nah, kalau bak sepertinya nggak sampai. Oke, kita catat dulu ya. 2 kullah itu, kullata ini itu 2 kullah. Bahasa kitabnya itu 2 kullah, yaitu kalau disetarakan menurut Kiai Afifuddin itu 270 liter. Nah, kalau dalam bentuk ruangan, tadi saya mencatat juga itu 91,8 cm panjang, lebar, kedalaman. Berarti kita anggap saja berarti 1 meter. Ya, 91,8 cm. Berarti kan belum sampai 1 meter. Kita anggap saja 1 meter. Berarti 1 meter persegi itu baru 2 kullah. Panjang, lebar, sama kedalaman, nah itu 2 kullah. Berarti kalau kalian mau membuat kolam, dan kolamnya itu bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya kan ada wudhu yang tangannya langsung dicelupin, kayak gitu. Syaratnya kolam itu harus lebih besar dari ukuran 1 meter persegi. Misalnya 2 meter, nah itu baru boleh. Tapi kalau masih 1 meter jangan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Wal kathiru, dan adapun yang dimaksud air yang banyak, kullatani, yaitu 2 kullah. Wal kathiru, adapun yang dimaksud air yang banyak, kullatani, 2 kullah, fa'aktsara, atau lebih banyak. Fa'aktsara, atau lebih banyak, itu isim tafdil. Fa'aktsara, lebih banyak. Jadi yang dimaksud air banyak itu lebih dari 2 kullah. Berarti lebih dari 270 liter. Gitu. Itu baru yang dinamakan air yang banyak. Air kali ya banyak. Makanya air kali kalau kalinya bersih bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya sampai sini? Paham. Kemudian al-qalilu. Nah, di sini poin pentingnya. Kenapa kita membahas air banyak sama air dikit? Karena di sini akan dijelaskan. Al-qalilu, adapun air yang sedikit. Al-qalilu, adapun air yang sedikit. Sudah, yatanajjasu, bisa menjadi najis. Yatanajjasu, bisa menjadi najis. Biwuqu'i, dengan sebab kejatuhan.
an-najasati najis biwuqu'i dengan sebab kejatuhan an-najasati najis fihi di dalam al-qalil. Nah, jadi fihi itu ada huruf ha, dhamir ha itu kembalinya ke al-qalil, al-ma'ul qalil. Nah, agak ribet memang kalau ngerti begini. Fihi al-qalil. Jadi fihi itu fihi artinya di dalam apa? Al-qalil, air yang sedikit. Jadi gini, al-qalil ada pun air yang sedikit. Ya tanajjasu bisa menjadi najis biwuqu'i dengan sebab najasati kejatuhan najis. Biwuqu'i dengan sebab kejatuhan an-najasati najis fihi masuk atau ke dalam air yang al-qalil, air yang sedikit. Jadi kalau air yang sedikit kejatuhan najis, maka air itu statusnya jadi najis. Maksudnya gitu. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah airnya. Wa illam yataghayyar, sekalipun airnya tidak berubah. Jadi kalau air yang sedikit kejatuhan najis, sekalipun airnya tidak berubah, maka air itu jadi najis. Kalau air najis, artinya air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Air timbang, kejatuhan darah, kira-kira gimana? Najis nggak? Najis tetap. Gitu. Lanjut ya. Wal ma'u, dan ada pun air al-kathiru yang banyak. Wal ma'ul kathiru, dan ada pun air yang banyak. La yatanajjasu, tidak dapat dikatakan najis. Wal ma'u, dan ada pun al-kathiru air yang banyak. La yatanajjasu, tidak dapat dikatakan najis. Illa kecuali idza taghayyara, apabila berubah. Idza taghayyara, apabila berubah. Ta'muhu apa? Rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Wal ma'ul kathiru, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak dapat dikatakan najis illa kecuali idza taghayyara, apabila air itu berubah. Ta'muhu, dari segi rasanya, au launuhu, atau dari segi warnanya, au rihuhu, atau dari segi baunya. Kalau air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula, atau air yang lebih dari 270 liter, air itu bisa dikatakan najis dengan 3 catatan. Yang pertama, berubah dari segi rasanya. Yang kedua, berubah dari segi warnanya. Dan yang ketiga, berubah dari segi baunya. Airnya banyak. Ada 1 kolam renang. 1 kolam renang kan luas tuh. Misalnya kolam renangnya 10 meter. 10 meter nih, kolam renangnya 10 meter. Ya, kolam renang sebenarnya nggak bisa jadi untuk bersuci ya, karena udah dicampur kaporit. Misalnya ada kolom itu luasnya 10 meter. Biarin, bocah mah bisa ini. Lagi asik dengan dunianya. Ada kolom panjangnya 10 meter. Kemudian kolom itu kalau kejatuhan najis, selama kolom itu tidak berubah dari segi baunya ya normal. Gitu. Kira-kira najis kan kolom? Tidak najis, kan gak ada berubah. Kecuali kalau ada kolom airnya banyak, kejatuhan
bangkai dan bangkai itu mencemari air tersebut, itu baru najis. Ada kali, sungai airnya mengalir, di sana ada najisnya, ada bangkai, ada air sungai, kita tahu di sana itu ada bangkai, boleh tidak berwudu di situ? Kalau boleh, kenapa alasannya? Nah, ada dua catatan. Kalau ternyata pas kalian wudu itu airnya kagak bau, kagak bau apa-apa, silakan pakai untuk bersuci. Kalau ternyata kalian berwudu kok airnya bau bangkai juga, ya jangan dipakai. Standarnya kayak gitu. Tapi pada umumnya kalau ada bangkai di kali itu tidak mencemari. Kalau bangkai satu ya, kalau bangkai kebo ya bau. Kalau bangkai ayam, misalnya bangkai tikus, biasanya pada umumnya itu walaupun ada di kali itu tidak bakal mencemari. Gitu. Itu masih boleh kalau kayak gitu. Bangkai ikan, ya kan? Bangkai ikan, kira-kira gimana tuh? Mencemari nggak? Mencemari nggak kalau bangkai ikan? Ya kalau bangkai ikan biasanya nggak mencemari, selama itu masih normal. Jadi sebenarnya gini, standarnya itu selama itu masih normal kita cium, wah kayaknya ini air masih. Kalau air sungai kan, kalau sungai-sungai kayak di puncak-puncak gitu kan memang airnya kan bagus-bagus. Tapi kalau sungai-sungai di Jakarta gimana? Airnya bau kan, walaupun gak ada bangkai itu nggak boleh dipakai wudu. Tapi kalau masih dalam kategori standar, ya baunya masih bau sungai lah, itu masih boleh. Kalau masih kategori standar. Tapi kalau memang airnya itu udah bau busuk, warnanya juga udah berubah, warnanya bukan coklat lagi, tapi hitam, gitu. Kalau rasa bukan berarti harus dijilat gitu ya, bukan begitu juga. Mungkinnya jadi rasain aja lah. Itu kalau begitu, kalau misalnya jadi standarnya ya kita lihat aja nih kira-kira nih airnya gimana. Kalau airnya udah hitam banget, baunya udah nggak enak, warnanya udah pekat, ya itu jangan dipakai buat wudu. Tapi kalau misalnya baunya masih bau air kali biasa, air sungai biasa, kayaknya nih kiri kanannya juga masih lumayan bersih, itu silakan pakai buat wudu. Itu silakan, gitu. Nggak harus bening. Karena air yang warnanya hijau aja itu masih bisa kok buat wudu. Warnanya hijau, misalnya di danau, warnanya hijau itu karena hijau itu biasanya dari lumut. Kalau di Kalimantan itu airnya hitam malah. Makanya ikan-ikan di sana tuh gede-gede banget. Karena airnya bagus. Nah itu boleh nggak? Boleh. Karena hitamnya bukan hitam dari kotoran, bukan hitam dari sampah. Hitamnya memang dari pohonan yang ada di dalam, dari alam. Itu boleh kayak gitu. Jadi makanya Islam itu sebenarnya mengajarkan kita standar ya pada umumnya aja seperti itu. SNI lah. Jadi kalau kalian mancing, pengen wudu, mancingnya di empang, pengen wudu, boleh nggak dipakai buat wudu? Kalau di empang nggak boleh, karena airnya kotor. Kalau di empang terlalu kecil. Kalau mancingnya di danau, airnya hijau, boleh dipakai buat wudu. Itu masih boleh, karena kalau kita giniin biasanya jadi bening. Itu masih boleh. Kalau mancingnya di kali, kalinya kotor, banyak limbah, boleh nggak? Nggak boleh, jangan. Kalau misalnya di puncak mah airnya bening, itu udah pasti suci dan mensucikan. Kalau tadi Kunjung nanya, siapa? Kunjung nanya, air mustamal. Air mustamal itu air yang sudah harus dipakai. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nah itu nanti masuk kepada pembahasan macam-macam air. Ada air tohir mutohir, suci bisa mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan ada juga.
Contoh air kelapa itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Itu ada air mustakmal itu masuk kategori air yang suci, air yang tidak bisa dipakai. Air yang habis bekas digunakan biasanya habis wudhu, kan ada sisa air tuh. Nah itu nggak bisa dipakai. Misalnya mau ngirit habis wudhu taruh di ember dipakai lagi, itu nggak bisa. Atau gini juga, ketika kalian wudhu kan jatuh nih tangan, ambil. Ini kalau ada yang netes, itu yang di tangan jadi nggak bisa dipakai buat wudhu. Jadi basuh muka, kena netesannya itu jangan sampai habis ngambil dan sampai kena nih. Jadi habis basuhan pertama mau basuh lagi ya udah langsung kemari, jangan sampai kemari. Karena kalau ketetesan itu jadi air mustakmal. Kenapa air mustakmal? Karena air di sini kurang dari 2 kullah. Kalau air mustakmal jatuhnya di air lebih dari 2 kullah nggak jadi masalah. Makanya ada pesantren-pesantren yang kalau wudhu itu di kolam yang besar. Habis wudhu, airnya netes ke situ lagi. Boleh nggak tuh dia pakai air untuk berwudhu yang di kolam itu? Boleh, karena lebih dari 2 kullah, gitu ya. Makanya ini pembahasan air 2 kullah menjadi sangat penting, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari sini, netes nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada air, nggak ada air, cuman adanya 1 ember atau 1 gayung, mau nggak mau, nah masih bisa berwudu dengan 1 gayung itu, dengan catatan menjadikan tangan ini sebagai alat, kayak gitu. Tapi itu riskan sekali sebetulnya. Bagi kita, kalau mau nyari yang aman, wudunya 1 gayung dikucurin mendingan, atau dibolongin. Iya, kalau kan ini misalnya ceritanya kan nggak ada air, taruh di wadah, wadahnya dibolongin, pakai paku kan keluarnya sedikit, taruh air 1 gayung, itu cukup bisa lebih aman wudunya. Jadi air itu jauh dari kata mustakmal, gitu ya. Jadi ini penting banget, karena kalau salah praktek bisa jadi wudu kita nggak sah. Oke, berarti tadi wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza yataghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rihuhu. Jadi air yang banyak itu selama tidak berubah dari segi rasanya, warnanya dan baunya, maka air itu tetap dalam keadaan suci. Tapi kalau air yang banyak lebih dari 2 kullah, kemudian kejatuhan bangkai dan warnanya jadi berubah, atau rasanya jadi berubah, atau baunya jadi berubah, maka air itu najis, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Makanya kalau orang-orang zaman dulu itu kalau nyuci pakaian di kali, di sungai, pakaiannya misalnya kan ada najis, terkena najis, misalnya kotoran bekas pipis anaknya. Ya kalau anaknya umur 2 masih di bawah 2 tahun, najisnya masih najis mukhaffafah. Tapi kalau anaknya udah umur 5 tahun, kemudian kencing di celana, celananya kena najis. Orang-orang zaman dulu kan bersihnya di sungai. Bersih itu di sungai, di sono ada wudu. Gimana kasusnya kayak gitu? Boleh nggak wudunya? Boleh, karena yaitu semuanya besar, kagak berubah airnya, warnanya kagak berubah, rasanya kagak berubah. Itu boleh. Bahkan lebih parahnya lagi, di sini ada yang berwudu, di sono ada yang buang air. Kalau gitu gimana kasusnya? Boleh nggak berwudu? Boleh. Karena walaupun di sana di ujungnya lagi ada yang BAB, itu air yang di sini tidak berubah airnya. Dia tetap ngalir tuh, TA1-nya ngalir aja. Di sini, di sana lagi ada BAB, di sini ada wudu, nggak apa-apa, karena memang tidak berubah. Apa dalilnya? Ini dalilnya, wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rihuhu. Nah itu dalilnya. Paham sampai sini ya? Jadi air 2 kullah itu sangat penting. 2 kullah itu
kurang lebih 270 liter. Atau kalau dalam bentuk bangunan, dalam bentuk kolam 91,8 cm atau 1 meter per segi. Ya, kita tutup saja pembacaan kita pada malam hari ini dengan sholawat Tibil Qulub. Hafal nggak? Nah, ini yang suaranya enak nih gurunya nih. Ayo kita tutup dengan sholawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa afiyatin abadani wa shimaiha wa nurin absari wa iyaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yu'ti ni'matahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ajabtu min 'abdi man ansahu min quluban hayyijul ashjana. Wallahu adna 'alayhi faman yusawi al-qawlu minna aw yaqulu thanana. Lakinna rabbahu fi سرائر قد دعا الذي صفى ربنا وحدانا وإذ ابتززنا بالمودة هاهنا نرفع بفقرنا ورجانا للواحد الأحد إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصبيه سيد الوجود به لنا محبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جل وعلا أعطنا اعتلنا يدخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا عصرنا الأهوال في ذنبنا ولا دخل ربنا يخطانا واسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت على درب الحبيب خطانا أهل الفضل منك طلعت أحمد في بهجة الأيض الله ترعانا وارحب به في كل حال حملنا وحبانا وأمان وعلانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذويه طالبا أوصانا والحاضرين ساعيا في جمعنا
نحن بين يديك أنت ترانا ولا ترجونك فحكم سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاء الأرض واطمع كل من دعانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي عاجلا عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واقض لنا الحاجات واقض لنا الحاجات واقض لنا الحاجات واحسن قلبنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرمت وصبه صالح سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.